Selamat pagi Bu Yeni. Pagi Pak. Oke, baiklah Bu Yeni. Sebelumnya saya mau tanya kepada Ibu, apakah Ibu tahu kenapa saya mengajak Ibu pada pagi hari ini? Iya Pak. Tujuan Bapak untuk coaching saya. Oke, baiklah Ibu. Tujuan dari coaching ini juga sebenarnya hanya untuk merefleksi kita, belajar satu sama lain, bagaimana dan apa tindakan kita untuk memajukan sistem pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Nah, pertama saya mau tanya dulu kepada Ibu. Pernahkah Ibu atau adakah Ibu mendapat masalah di satu kelas atau pada saat Ibu mengajar tadi? Ada Pak. Sebagian anak-anak itu ya sekitar 3-4 orang pasti ada aja yang kurang tertarik dengan bagaimana cara penyampaian saya dalam belajar. Apakah itu menjadi satu masalah besar bagi Ibu? Tidak besar, cuma cukup mengganggu di dalam kelas. Iya, baiklah Ibu ya, sangat mengganggu bagi Ibu ya. Kemudian, apakah Ibu sudah melakukan satu tindakan pada saat itu? Sudah Pak. Seperti misalnya kita menggantikan model pembelajarannya, tapi ya tetap masih mungkin belum mengenal pada peserta didik yang kurang mengenal. Oke, baiklah Ibu. Mungkin gini Ibu ya, ada masukan mungkin ya. Kita banyak metode pembelajaran atau trik-trik kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Ya, ketertarikan tadi ada mungkin ada 3 atau 4 orang tidak tertarik. Nah, mungkin ada satu cara Ibu lebih fokus ke mereka, mendekati mereka, dan mungkin waktu pertama Ibu memulai itu kelihatan memang kurang menarik, tanpa ice breaking, tanpa mungkin ada salam dan sebagainya. Itu juga perlu untuk menarik supaya siswa tadi tertarik dengan program kita. Dan saya harap itu bisa Ibu lakukan nanti ke depannya. Nah, kalau saya minta skala berapalah yang sudah Ibu rasakan di kelas Ibu itu? Misalnya saya kasih 1 sampai 10 lagi misalnya kira-kira. Mungkin 6 kali. 6 gitu ya. Dan apakah Ibu punya rencana untuk meningkatkan skala itu? Punya, kalau bisa ya sampai 8. Nah, itu yang paling bagus Bu, sampai 8 ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Tindakan apa yang Ibu lakukan untuk supaya mencapai itu menjadi 8 dari 6 tadi kira-kira? Mungkin yang pertama mengganti metode pembelajaran dengan metode bermain ya Pak. Iya, oke. Kemudian menyesuaikan KD, kompetensi dasar dengan indikator dengan model-model pembelajaran yang terjadi saat ini. Kalau misalkan kayak kita kewirausahaan kan, kita biasa banyak dengan praktek. Jadi Iya. kita masukkan ke PJBL, Project Based Learning-nya. Oke. Kemudian ya menggunakan teknologi, permainan, mungkin itu lebih bisa menambah semangat anak-anak Ya, belajar. bisa lebih menarik lagi sama anak-anak Iya. juga, sehingga yang tadi 3-4 orang tadi itu pun bisa terangsang bahwa ada metode yang baru yang membuat dia tidak bosan gitu ya. Betul, Pak. Nah, sesuai dengan rencana aksi ini, kapan kira-kira Ibu ingin sampaikan atau lakukan ini nanti? Mungkin dimulai dari pertemuan berikutnya Pak, sampai dengan saya lihat sebulan ke depannya, melihat bagaimana apakah ada peningkatan dari skala 6 menjadi skala 8. Oh, itu kita harapkan Bu ya. Berarti Ibu berencana bahwa ini akan dilakukan secepatnya Iya. minggu depan gitu ya. Dan kemudian Bu bilang 2 bulan atau 1 bulan ke depan ya Ibu mulai hasilnya gitu. Nah, dari situlah kita mencoba mengevaluasi kembali Bu. Ya, ketika nanti ini tidak berjalan, ya kita coaching lagi biar Ibu bisa tahu lagi kok gimana sebenarnya kita, namanya sharing antara rekan sejawat untuk meng-coaching Ibu, dan mungkin masalah yang Ibu dapatkan tidak sama dengan masalah yang saya dapatkan. Jadi itulah pentingnya. Nah, saya harap dari target Ibu tadi akan Ibu mulai di minggu depan, pertemuan berikutnya dilakukanlah. Jangan hanya satu agenda, tapi bukan, kemudian bisa lihat nanti bagaimana bisa nggak skala itu naik dari 6 ke 8. Kita harap itu bisa terjadi. Begitu Bu Yeni ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih Bu Yeni. Selamat pagi. Pagi, Pak.